Oleh karena itu, sebelum kita bertanya kenapa Allah uji saya, bertanya sudah berapa dosa kita. Ini sebab gara-gara banyak dosa Allah uji kita. Oleh karena itu di belakang ujian itu pasti ada banyak dosa. Ujian ini bukan hukuman, jangan salah faham. Allah tidak menghukumkan kita lewat ujian. Tapi subhanallah, tanda besar kasih sayang Allah kepada kita, lewat ujian ini menghapus dosa kita yang lalu. Barangkali kita punya dosa sama orang tua kita, dan itu hal pasti. Tak ada di antara kita termasuk saya, tidak ada yang tidak punya dosa sama orang tua. Oleh karena itu kita datang majlis seperti ini, kita duduk, kita mendengar sami'na wa ata'na. Begitu kita mendengar, Allah ampuni dosa kita. Apa yang dosa kita sadari, ada yang kita tidak, ada yang kita lupakan, ada yang kita masih ingat. Semuanya terjamin ampunan dosa. Ini karena barakah majlis kita. Dan di ujung majlis kata Allah di hadis yang qudsi, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu itu. Allah jadikan malaikat saksi. Berarti di sini janjian yang amat luar biasa dahsyatnya. Allah mengampuni dosa kita, berarti kita keluar dari majlis sudah bersih dari dosa. Begitu sepanjang hari dosa lagi, datang majlis, ikut dengan ikhlas, terbuka hati, mendengar baik-baik, tidak membuang waktu dengan kata-kata yang sia-sia. Apalagi bicara dunia. Bicara dunia di dalam masjid menghapus amal saleh kita. Sebagian ulama berkata, berbicaraan dunia di dalam masjid menghanguskan kebaikan kita. Jadi kalau kita salat terus bicara dunia, hapus pahala salat. Jadi sayang sekali. Ini yang namanya merugi. Orang punya kesempatan emas, bisa dia dalam kesempatan tidak lebih dari 1 jam pulang, tapi membawa jutaan kebaikan. Malah bisa menjadi miliaran kebaikan. Tapi dalam satu kata bisa terhangus semuanya. Kenapa? Sayang kan? Oleh karena itu harus kita betul-betul memanfaatkan rahmat Allah. Apalagi saat kita di dalam majlis, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang mendapatkan rahmat itu. Ya pasti orang yang ikhlas mendengar, yang khusyuk, yang mau ambil pelajaran, yang mengambil hikmah. Tidak sia sepanjang perjalanan jauh-jauh. Ada yang datang dari Bogor, ada yang datang dari Bandung. Malah saya mendengar ada yang datang dari luar daerah khusus untuk datang ceramah ini. Kenapa tapi sia-sia? Ini langkah-langkah kita terhitung. Subhanallah, saking sayangnya Allah sama kita. Dan Allah maha adil. Kita datang berapa langkah, bagi mobil, jalan kaki, bagi motor, semua terhitung sebagai langkah demi langkah. 1 langkah berikan pahala, 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah dinaikkan darajat. 1 darajat antara bumi dan langit. 1 darajat, besarnya 1 darajat antara bumi dan langit. Subhanallah, berapa langkah kita setiap hari. Begitu kita sudah sampai, ternyata kita hitung ribuan langkah. Bukan hanya kita datang terhitung, kita pulang pun Allah jadikan langkah-langkah itu beribadah. Sampai ada sahabat Rasulullah yang mencari rumah dekat masjid, karena rumahnya, posisi rumahnya agak jauh dari masjid. Kata Rasulullah, kenapa kamu mau cari dekat masjid? Kata beliau, ya Rasulullah, supaya jarak saya lebih dekat, kemudian lebih cepat bertemu salat bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, diam kamu di posisi yang jauh, itu lebih banyak pahalanya, karena setiap langkah Allah berikan pahala, setiap langkah kemudian Allah hapuskan dosa, dan setiap langkah Allah berikan darajat. Jadi Rasul tidak menetujui dan tidak membenarkan dia pindah posisi menjadi, berarti semakin jauh semakin baik. Oleh karena itu hati-hati. Ya kecuali kalau ada hal penting sekali, penting banget, kita mau sampaikan ya silahkan. Kalau ada bicara, tapi jangan sepanjang majlis tidak ada habisnya kita ngomong. Habis isya silahkan ngomong sampai subuh, malah sampai hari kiamat, tidak ada yang larang. Ngomong saja bebas. Tapi ingat, setiap bicaraan kita terhitung, baiknya maupun
buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.